ketemu lagi dengan materi fisika kelas 10 yaitu mengenai gerak melingkar. Kita tahu bahwa gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Berarti ini lintasannya nih, ya, lintasannya berupa lingkaran. Maka posisinya dalam gerak melingkar itu berarti posisi sudut karena kita melingkari suatu lingkaran. Ya, kalau yang jarak tempuhnya, lintasan yang ditempuhnya ini adalah jarak tempuh dalam linier yang disebut dengan X atau S. Maka dalam perumusan gerak melingkar ini posisi sudut adalah X per R, di mana X-nya ini jarak tempuh di sini. Jarak tempuh atau panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasan yang ditempuh merupakan keliling lingkaran. Keliling lingkaran besarnya adalah 2πr dibagi dengan R yang tadi posisi sudut ini, karena kita bicara dengan gerak melingkar. Satuan daripada posisi sudut adalah radian. Maka dari persamaan ini besarnya posisi sama dengan 2π radian. Karena ini besarnya 2π radian dalam satu putaran adalah 360, maka 360 derajat itu sama dengan satu putaran. Lalu berapa besarnya kalau 1 radian? Nah, kalau 1 radian kita hitung saja bahwa besarnya 2π radian itu sama dengan satu putaran. Maka 1 radian itu sama dengan 1/2π dikali satu putaran. Maka besarnya 1/2π, satu putarannya adalah 360, berarti 180π. 180 dibagi π, dimana kalau kita ingin membuat derajatnya berapa derajat, tinggal π-nya kita ganti dengan 3,14. Jadi hasilnya 57,3 derajat. Oke, kita lanjut. Dalam membahas gerak melingkar di sini, kita harus tahu besaran-besaran apa saja yang ada pada gerak melingkar. Nah, kalau di sini merupakan satu putaran, maka ada yang dinamakan dengan periode dan frekuensi. Lambang periode adalah T, lambang frekuensi adalah F, F kecil ya. Di mana besarnya periode adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu putaran. Kalau kita berangkatnya dari titik sini, satu putaran dari sini berlawanan dengan arah jarum jam, kebetulan arahnya balik lagi ke semula, namanya satu putaran. Dinamakan dengan periode, waktu yang dibutuhkan dalam satu putaran. Ya, dilambangkan T sama dengan waktu per banyaknya putaran, satu putaran. Frekuensi yaitu banyaknya putaran yang dilakukan dalam 1 sekon. Besarnya adalah F sama dengan N dibagi T, di mana T juga ini sama dengan 1 per frekuensi. Satuannya ini adalah sekon. Untuk frekuensinya adalah 1 per T. Satuannya adalah hertz. Oke, sekarang kita masuk ke untuk gerak melingkar di sini ada yang dinamakan dengan percepatan sentripetal. Ya, yang bagaimana percepatan sentripetal? Pada gerak melingkar di sini kita lihat bahwa ada pergerakan dari sini sampai dengan di titik semula. Kecepatan liniernya merupakan tegak lurus dengan gayanya, gaya sentripetal di sini, karena gaya sentripetal ini menuju titik pusat. Ya, jadi pada di titik ini dia akan tegak lurus dengan gaya sentripetalnya. Gaya sentripetalnya gaya yang menuju pusat lingkaran. Kalau sampai titik sini kemana kecepatan liniernya? Karena ini semua gaya menuju pusat lingkaran, maka ini gayanya menuju pusat, gaya sentripetal, maka kecepatan liniernya ke sini. Begitupun kalau dia di sini, karena gayanya menuju pusat, F sentripetal, maka kecepatan liniernya ke sini. Dan seterusnya di titik ini. Semuanya untuk kecepatannya adalah kecepatan liniernya tegak lurus dengan gaya sentripetalnya. Bagaimana Bu kecepatan sudutnya? Kecepatan sudutnya ya ke sini. Ini namanya omega, kecepatan
kecepatan sudut. Ini kecepatan sudut. Di sini kecepatan sudut. Jadi melingkar ke arah gerak di mana dia berjalan dari titik awal ke titik akhir. Itu namanya kecepatan sudut. Lalu hubungan gerak lurus dan gerak melingkar. Ya, gerak lurus pada materi sebelumnya disampaikan untuk gerak lurus. Ya, lambang-lambang dari gerak lurus adalah ada X, ada V, ada A, di mana X adalah jarak. Ya, kalau dalam gerak melingkar namanya posisi. Yang ini adalah kecepatan linier, ini dalam gerak melingkar adalah kecepatan sudut. Ini percepatan, ini nanti adalah percepatan sudut. Hubungannya yaitu antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Ya, jadi gerak lurus adalah X di sini, omega kali R untuk kecepatan linear omega kali R, omega kali R ini theta kali R. Percepatannya adalah percepatan linear adalah percepatan sudut dikali R. Ini hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Lalu tadi dikatakan ada percepatan sentripetal. Begitupun sama, percepatan sentripetal dia mengarah seperti kecepatan ke sini, percepatan sentripetal. Kalau ada percepatan, maka ada gaya sentripetal yang tadi di sana disampaikan. Gaya sentripetal adalah gaya yang menuju pusat lingkaran. Ya, kita tahu bahwa besarnya gaya sentripetal atau gaya adalah M kali A. Maka untuk gaya sentripetal berarti M kali A S. A sentripetal, di mana A sentripetal adalah V kuadrat per R. Kita tinggal masukkan aja V kuadrat per R, jadi M V kuadrat per R. Ya, ini gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Baik, kalau ini sudah dipahami, maka kita beralih ke contoh soal. Kita lihat, ini contoh soalnya. Sebuah roda katrol berputar pada 300 RPM. RPM itu putaran per menit, rotation per menit. Ya, yang ditanya A. Frekuensi dalam satuan Hertz, B. Periode dalam satuan sekon. Ini kecepatan sudut omega, ya. Lalu kecepatan linier V, ya. Oke, kita bahas yang pertama. Yang diketahui ini adalah 300 RPM atau putaran per menit, berarti 300 putaran per menit. Ya, berarti sama dengan 300 putaran dibagi menitnya dalam detik adalah 60 sekon atau 60 detik, sama saja. 300 dibagi 60 adalah ini 5 putaran per sekon. 5 putaran per sekon untuk frekuensi berarti besarnya adalah 5 putaran per sekon. Putaran per sekon sama dengan S, 5 S. Ya, yang selanjutnya yang B. Yang B periode, tinggal karena frekuensinya adalah 5 Hz, maka besarnya periode kita tahu di rumus yang sebelumnya adalah tinggal 1/5 sama dengan 0,2 sekon. Periode satuannya sekon. Lalu kecepatan sudut C, kecepatan sudut adalah omega. Kita tahu bahwa besarnya omega bisa pakai yang 2pi per T atau 2pi F. Boleh pakai yang mana saja. Kalau pakai 2pi F, masukkan 2pi dikali frekuensinya adalah 5 Hz. Berarti 10 pi. Satuannya adalah radian per sekon. Kecepatan sudut radian. Kalau kecepatan linear meter per sekon. Lalu yang D. Yang D itu kecepatan linear V. V sama dengan pada kecepatan linear. Rumus V-nya adalah di sini ada besarnya V sama dengan omega dikali R. Omega dikali R. Omeganya adalah 10 pi, R-nya adalah 140 mm. 140 mm kita ubah menjadi 10
140 dikali 10 pangkat min 3 meter. Masukkan ke sini 140 kali 10 pangkat min 3 meter. Sama dengan 140 kali 10 1400 10 pangkat min 3. Ini omega kita ini saja karena ini satuannya meter per sekon sudah dibuat meter. Ini 1400 kali 10 pangkat min 3, boleh ini 14 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi 2 dikurangi 3 berapa? Min 1. 14 kali 10 pangkat min 1 atau 1,4. Satuannya ini kecepatan linier, berarti meter per sekon karena ini sudah dibuat dalam meter. Oke, sampai dengan D. Iya, sudah kita bahas semua. Nah, itu materi pelajaran kali ini. Nanti untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan latihan soal yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.